Masyarakat pun sangat berharap PT UN bisa memutus pelanggaran etika sehingga Gibran bisa gagal dilantik. Tapi apakah benar putusan pelanggaran etika dari PT UN bisa menggagalkan Gibran menjadi Wapres? Akhirnya, PT UN menunda pembacaan putusan gugatan PDIP pada KPU terkait penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pembacaan putusan sebenarnya dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui e-court. Namun, karena Joko Setiono, Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sakit, maka pembacaan putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Wah, kok jadi berpikir ini beneran sakit, takut, atau by design ya? Juru bicara PT UN Jakarta mengatakan penundaan pembacaan putusan sudah sesuai dengan aturan. Menurut aturan, memang posisi Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ketua Majelis Hakim harus hadir. Ketidakhadiran, baik karena sakit atau apapun, membuat Majelis Hakim tidak dapat bersidang. Oke, kalau ini aturannya, kita bisa terima. Cuma tolong dipikirkan, seandainya sakitnya lama atau maaf permanen, apakah harus menunggu sembuh atau ada mekanisme penggantian? Sidang PT UN kali ini memang bukan sidang biasa, bisa menjadi penoreh sejarah kalau ternyata nanti para majelis hakim memutus dengan berani, menggunakan hati nurani dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Karena objek dari putusan sidang tersebut adalah tentang pelanggaran aturan untuk menaikkan Putra Mahkota Mulyono menjadi Wakil Presiden. Dalam hal ini yang jelas terjadi adalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam memutus perkara nomor 90 yang menjadi tiket Gibran untuk jadi Wapres. Pelanggaran etika Anwar Usman ini didasarkan oleh keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Berdasar hukum artinya. Tentu saja banyak bukti pendukung lain dalam sidang PT UN itu. Bukan tanpa bukti-bukti hukum yang kuat. Yang jelas kalau suatu gugatan tanpa dasar hukum dan bukti yang kuat, pasti majelis hakim dengan enteng bakal menolak gugatan tersebut. Nggak perlu pakai acara galau dan bimbang terus menunda sidang. Santai pokoknya. Kalau pakai galau dan menunda sidang, waduh, kita jadi berpikir, ini pasti bukan perkara biasa loh ya. Mohon maaf, ini bukan bermaksud tidak percaya kalau ketua majelis hakim sakit loh ya. Cuma paham kan, segala sesuatu yang berkenaan dengan Mulyono dan keluarganya cenderung bikin kita berpikir ulang dan waspada. Terlalu suka merekayasa soalnya. Ketika kasus yang terkait pencawapresan Gibran mendadak hakim sakit, terasa nuansa kegalauan dari para hakim terkait kasus ini. Apalagi waktu penundaan yang terjadi setelah tanggal pelantikan, membuat pikiran kita makin berpikir adanya rekayasa. Kebenarannya, mbuh lah. Seperti kita tahu, pelantikan presiden dan wakilnya telah ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Apakah Majelis Hakim PT UN telah memutus pencawapresan Gibran melanggar etika pada tanggal 10 Oktober? Besar kemungkinan pelantikan Gibran ditinjau ulang. Sedang bila putusan diambil setelahnya, Gibran bisa dilantik. Dan jalan menuju pemakzulan Gibran relatif lebih rumit daripada Gibran belum dilantik. Belakangan terjadi banyak keresahan di masyarakat karena tidak ingin Gibran dilantik. Mulai dari gerakan malas memasang foto Wapres, rumor-rumor tentang riwayat pendidikannya yang nggak logis plus malas membaca, sampai yang terheboh dugaan bahwa Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Mungkin segala rumor itu bermunculan karena secara kasat mata, Gibran terlihat sekali masih jauh dari layak sebagai Wapres. Banyak orang lain yang lebih berintegritas, kompeten, dan lebih layak. Penolakan pada Gibran yang banyak terjadi terutama karena masyarakat prihatin Indonesia bakal punya Wapres yang anak papi banget. Karena artinya cawe-cawe bapaknya ke pemerintahan Pak Pras bakal terus terjadi. Imbasnya bagi kita masyarakat biasa, apa yang mau hutang negara naik terus. Dan untuk membayarnya kita masyarakat dipajakin sana-sini. Apa-apa dikenai pajak yang besarannya mencekik. Belum lagi ketakutan seandainya terjadi apa-apa pada Pak Pras dan Gibran akhirnya naik jadi presiden. Ketakutan ini membuat masyarakat semakin berpikir jauh dan negatif. Masyarakat pun sangat berharap PT UN bisa memutus pelanggaran etika sehingga Gibran bisa gagal dilantik. Tapi apakah benar putusan pelanggaran etika dari PT UN bisa menggagalkan Gibran menjadi Wapres? Menurut pengamat hukum tata negara Herdiansyah Hamzah,
putusan PT UN tidak akan berdampak pada proses pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Karena meski diputus melanggar etika sebelum pelantikan, dari pihak tergugat masih bisa menempuh upaya hukum lainnya seperti banding yang prosesnya lama, apalagi bila sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, akan ada implikasi politik apabila PT UN mengabulkan permohonan PDIP dan menyatakan pencalonan anak pertama Presiden Jokowi itu tidak sah, sementara Gibran terlanjur dilantik. Terutama soal nilai legitimasi Gibran sebagai wakil presiden yang cacat secara administratif. Ini memungkinkan DPR melakukan serangkaian hak mereka seperti interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat, yang terus bakal bergulir menjadi impeachment. Catat ini, yang bicara bukan saya loh ya, tapi pakar hukum tata negara. Artinya, kita yang menyaksikan Gibran dan upaya cawe-cawe Mulyono untuk terus berkuasa, boleh terus berdoa. Tetap terbuka peluang untuk Gibran tidak menjadi wapres lagi. Yang penting, kita harus terus kawal para majelis hakim ini agar bisa memutus perkara tanpa tekanan. Tetap independen dan berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan, tidak galau dan takut. Secara kebetulan pula, baru-baru ini para hakim Indonesia membuat heboh. Melalui Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI, mereka rame-rame melakukan cuti bersama dengan tujuan memohon gaji pokok mereka tidak disamakan dengan PNS biasa. Juga meminta kenaikan tunjangan jabatan minimal 242%. Karena tunjangan jabatan mereka terakhir kali ditetapkan pada tahun 2012. Angka 242% itu dianggap setara dengan tingkat inflasi sejak tahun 2012 tersebut. Tuntutan lainnya adalah tunjangan kemahalan bagi hakim di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan plus rumah dinas dan transport yang layak. Bukan main. Terhadap tuntutan hakim ini rasanya bingung harus berpendapat apa. Di satu pihak, kok rasanya semena-mena di tengah sulitnya perekonomian saat ini, tapi di sisi lain, cara paling ampuh untuk mencegah hakim-hakim tergiur godaan duniawi dalam memutus perkara, ya salah satunya dengan disejahterakan. Bayangkan perasaan para hakim ketika harus memutus adil perkara korupsi triliunan, sementara gaji mereka hanya 10 juta. Jauh di bawah gaji hakim di Singapura yang besarannya tembus 230 sampai 330 juta rupiah. Di Amerika kisarannya 270 juta, sedangkan di Jerman di angka 80 sampai 130 juta. Sampai di situ sulit rasanya untuk mentah-mentah menilai buruk tuntutan para hakim itu. Sayangnya, peristiwa pemogokan ini terlalu dekat dengan saat pembacaan putusan PT UN, membuat kita lagi-lagi berpikir negatif. Jangan-jangan kembali mengaitkan pemunduran putusan PT UN dan cuti rame-rame para hakim dengan cawe-cawe Mulyono. Bisa saja kan tuntutan hakim yang disertai cuti rame-rame itu dikeluarkan hampir bersamaan dengan waktu pengambilan keputusan, biar ketidakadilan ketua majelis hakim terlihat wajar. Ya bisa saja. Apa sih yang tidak mungkin di tangan Mulyono demi anak lanang kesayangan? Kalau menurut saya, para hakim PT UN seharusnya menunjukkan integritasnya dengan segera memutus adil sesuai nurani soal Gibran ini. Dari situ, kualitas hakim Indonesia akan kembali moncer, layak diteladani, dan bila sudah demikian, wajar kalau mendapat kenaikan tunjangan yang naik lebih dari 242%. Tapi kalau belum bisa memutus dengan independen, masih takut intimidasi, atau malah makan gratifikasi, ke laut aja deh. Kalau integritas dan independensi para hakim belum teruji, masa mau nuntut tambah gaji? Malu dong. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.